Halo teman-teman, kali ini aku mau berbagi cara membuat kue carabikang cungkil. Mungkin banyak ya dari teman-teman yang masih gagal kalau bikin kue ini karena memang kue ini walaupun bahannya itu terlihat simpel dan mudah, tapi teknik membuatnya kalau belum pas, sarangnya itu nggak akan bisa muncul. Oke, langsung aja ya. Pertama, siapkan santannya dulu. Untuk membuat kue carabikang ini, santannya itu harus panas. Biar gurihnya berasa, gunakan santan kental, ambil dari perasan pertama. Atau bisa juga pakai santan instan. Pakai 200 ml santan instan ditambah air sampai jadi 500 ml. Nah, ini setelah kelihatan mendidih kecil di bagian pinggirnya seperti ini, matikan kompor dan angkat. Santannya udah siap, lanjut siapkan bahan lainnya. Oke, sebelum mulai buat kuenya, di sini aku mau jelasin dulu untuk tepung berasnya. Ini aku beli kemasan yang siap pakai. Pemilihan tepung ini harus diperhatikan banget ya kalau teman-teman beli tepung yang kemasan. Sebelum dicampur ke adonan, cium dulu tepungnya. Kadang tepung beras kemasan itu walaupun masa kadaluarsanya masih lama, tapi pas dicium baunya udah apek. Jadi kalau belum kadaluarsa tapi tepungnya udah bau apek, buang aja, jangan dipakai karena ini ngaruh banget nanti ke rasa kuenya. Atau kalau mau lebih fresh, lebih aman pakai tepung beras selepan sendiri. Jadi beli beras sendiri, pilih yang kualitasnya bagus, terus diselep ke tempat penggilingan tepung. Nanti kuenya pasti akan lebih enak lagi. Oke, lanjut, campur semua bahan kering jadi satu. Ada tepung beras, tepung terigu protein sedang, gula pasir, garam, ini biar balance, nggak cuma manis tapi juga ada rasa gurihnya. Aduk sampai tercampur rata. Tuang santan panas secara bertahap, sedikit-sedikit aja dulu, aduk lalu tuang lagi. Jangan langsung banyak ya, biar tepungnya nggak mateng. Nah, setelah dituang santan kira-kira setengahnya, nanti jadinya kental seperti ini, adonannya dikeplok-keplok dulu. Ini sampai gula larut dan adonan halus. Kalau mau pakai cara kuno atau tradisional gitu, biasanya diuleni dan dikeplok-keploknya itu pakai tangan langsung ya. Nah, biar lebih cepat, lebih simpel, lebih hemat energi, hemat waktu juga, bisa dimixer pakai kecepatan paling rendah selama 5 menit. Oke, setelah 5 menit, masih ada sisa santan yang tadi, tuang semuanya. Masukkan pasta pandan, teman-teman bisa juga ganti pakai pasta-pasta lainnya atau dibagi jadi beberapa warna dan rasa sekaligus. Kalau semuanya sudah tercampur rata, untuk memastikan gak ada lagi yang menggumpal, disaring dulu. Nah, jadinya tingkat kekentalannya itu seperti ini ya. Gak terlalu kental tapi juga gak terlalu encer. Sebelum dipanggang, ini diistirahatkan dulu minimal selama 1 jam. Sambil menunggu adonan siap, buat air garam, ini buat nanti dipercikan ke cetakannya. Dari 1 sendok garam ditambah sedikit air, aduk-aduk. Kemudian juga santan kanil untuk dituang di atas kuenya. Aku cuma pakai santan instan yang dikasih sejumput garam lalu aduk-aduk. Setelah 1 jam, adonan siap dipanggang. Setiap mau memanggang, jangan lupa untuk diaduk-aduk dulu adonannya biar memastikan nggak ada yang mengendap di bawah. Lanjut siapkan cetakannya. Nah, aku pakai dudukan kayak gini karena cetakan yang aku punya itu belakangnya seperti ini. Kalau nggak pakai dudukan besi, cetakannya itu miring-miring nggak bisa pas. Oh ya teman-teman, maaf jangan salfok ya sama cetakanku, ini udah hitam kayak gini. Tapi ini bukan kotor ya, ini udah bersih, udah dicuci. Ini karena sering dipakai aja. Jadi awalnya warnanya itu putih kayak gini, ini cetakan cor-coran. Tapi karena sering dipakai jadinya menghitam kayak gini. Tapi ini udah enak banget dipakai, nggak selengket kayak awal-awal beli. Nyalakan kompor, pakainya api besar. Ini kalau pakai kompor kayak punyaku, diputarnya sampai mentok paling besar. Tunggu dulu sampai cetakannya panas, harus sampai keluar asapnya ya. Soalnya kalau kurang panas, nanti sudah dipastikan kuenya bakalan bantet. Nah, kalau aku suka diolesin pakai minyak dulu, baru nanti kasih air garam. Tapi minyaknya harus tipis banget, nggak boleh sampai menggendang minyaknya ya. Baru setelah itu ciprat-cipratin pakai air garam. Nah, ini sampai keluar asapnya kayak gini. Tunggu sampai air garamnya mengering. Nah, baru setelah itu masukkan adonan. Ingat, aduk dulu sebelum tuang ke cetakan. Bagusnya tuang sampai 3/4 cetakan aja. Nah, tapi ini aku lebih suka sampai full luber-luber kayak gini. Untuk apinya ini masih pakai yang besar ya, jangan dikecilin dulu. Tunggu sampai lubang-lubang sarangnya itu muncul. Nah, kalau lubang-lubangnya sudah muncul seperti ini, kecilin apinya. Nah, segini ya. Kalau sudah hampir matang, tuang santan di atasnya. Ini videonya aku percepat ya, biar nggak kelamaan. Kalau sudah, bisa ditutup sebentar biar matangnya merata. Nah, udah mateng, ini udah bisa dicungkil. Beneran ini aromanya tuh wangi banget. Jadinya seperti ini, cantik banget ya, full bersarang. Cara cungkilnya harus dari satu sisi aja. Angkat sampai bagian bawahnya itu keangkat mekar gitu. Oke, kalau sudah lanjut panggang yang berikutnya. Jangan lupa besarkan apinya lagi. Tunggu panas, olesin minyak tipis-tipis aja, percikan air garam. Harus panas sampai keluar asapnya ya, baru adonan boleh dituang ke cetakan.
Tunggu dulu sampai lubang-lubangnya muncul, lalu kecilin apinya. Kalau sudah hampir matang, tuang santan di atasnya. Tutup sebentar biar matangnya merata. Nah, kalau sudah, segera cungkil. Kue tradisional ini nggak pakai pengembang apapun ya. Nggak pakai ragi, baking powder, atau baking soda. Ini mirip-mirip sama seperti kue cucur, bedanya kalau kue cucur digoreng, ini dipanggang. Jadi seratnya itu muncul murni dari teknik atau proses memasaknya yang harus betul, harus pas, terutama pengapiannya. Ikuti step by step dari video ini, insya Allah kuenya akan berhasil juga, cantik, lembut, bersarang, gurih, santannya berasa, ini enak banget. Bagian bawahnya nggak gosong ya. Satu resep ini jadi 15 buah, oke teman-teman selamat mencoba.